Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di Sabtu sore ini untuk datang ke Get Back Parlor di Fatmawati ini untuk menghadiri pameran pertama yang digelar oleh Lurs Arts. Lurs Arts itu berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno, ya. Bahasa Jawanya Lurs itu adalah sedulur, dan arts adalah seni. Jadi dalam seni kita bersaudara, bukan begitu? Tepuk tangan dong buat Lurs Arts. Jadi Lurs Arts ini berasal dari kenekatan kami berdua yang baru banget, masih hijau banget di dunia seni profesional. Dan dalam pameran Mirror ini kita akan mengajak, kita sudah mengajak kakak-kakak yang sudah lebih berpengalaman. Yang pertama adalah Kak Rukmunal Hakim di sebelah sana. Lalu juga ada Kak Lala Bohang, di mana? Oh, ada di sana. Dan juga silakan Kak Lala kesini, Kak Lala. Betul. Dan ini adalah panutan-panutan kami ya dalam berkesenian, karena berkesenianlah dengan sepenuh hati dan santai. Betul sekali. Ya. Dan bukan hanya orang-orang yang sudah profesional seperti Kak Hakim dan Kak Lala, kita juga mengajak orang baru di dunia seni. Yaitu diri kita sendiri. Betul sekali. Tidak perlu dijelaskan lagi. Dan ada satu seniman pendatang baru yang baru pertama kali ini berpameran, Vera Kasih. Hai. Ini adalah prinsip kita ya. Betul. Dan Mirror ini dipersembahkan oleh Lurs Arts bekerja sama dengan Get Back Parlor. Betul. Dan juga disupport dengan sepenuh hati juga oleh Artopologi dan juga toko buku GPU dan juga Alex Media. Kenapa ada toko buku? Karena Kak Lala penulis, teman-teman. Saya juga sih. Ini juga penulis. Jadi kami senang sekali bisa mengumpulkan teman-teman di sore hari ini untuk menikmati karya-karya kami. Dan juga nanti di atas ada toko kenang-kenangan yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk berbelanja sore ini. Kami encourage banget ya. Kita bilangnya hashtagnya jajan art. Gitu. Jajan art. Jadi kalau di tempat lain yang lebih mewah mungkin anda semua ini procure art gitu. Atau purchase art. Kalau di sini jajan art aja, yang senang-senang aja, yang santai-santai aja. Dan selain di Get Back ini, teman-teman, ini ada 5 lantai. Yes. 5 lantai kita bagi sesuai dengan teman-teman artis ini. Lantai bawah, lantai dasar kita bilangnya, itu merupakan gabungan dari karya kita berlima. Ya. Kemudian ini akan naik lagi ke lantai pertama. Kita bilangnya Lala Land, karena memang karyanya Kak Lala dan juga karyanya Kak Hakim. Jadi Lala Land / Hakim gitu. Jadi setelah lantai 1 naik ke tempatnya Kak Lala, terus juga ada Kak Hakim, naik lagi ke lantai 2. Lantai Asmara dan Ferhat Aziz. Betul. Lalu naik lagi ke lantai ketiga, itu ada lantainya Kak Anto dan lantainya Kak Hakim. Dan di lantai paling atas nanti ada semacam lounge, itu adalah karya kita semua lagi. Jadi memang ini agak olahraga sedikit ya kakak-kakak ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Tes fitness ya sore ini ya gitu. Tapi tenang aja, nanti di setiap lantai akan ada presentasi karya dari seniman masing-masing. Jadi jangan takut, boleh nanya langsung, silakan aja. Dan yang pertama-tama ini sebelum kita mulai semua acaranya, kita mau mengundang Mas Lutfi Hakim untuk Lutfi Hasan, astaga. Siapa itu Lutfi Hakim ya? Kak Lutfi Hasan untuk membuka pameran ini secara resmi. Terima kasih loh sudah mau dilibatkan. Oke, terima kasih semuanya teman-teman udah datang. Ini juga terima kasih kepada Miun, Lala, Anto, Rukmanul Hasan, Hakim, dia Hakimnya, sama Ferhat ya. Congratulations atas pamerannya. Ini senang sekali semua teman-teman yang udah saya kenal, khususnya Lala udah sejak dia di El Decor udah 10 tahun yang lalu ya, dulu editor di El Decor Indonesia. Seksi sibuk deh. Kemudian juga saya kenal sama Rukmanul Hakim itu di Eastern Promise ya waktu pameran, dan ternyata sama Anto juga udah lama kenal, sejak dia magang berarti
sekarang udah agak ubanan. Padahal sedang banget. Berarti saya beda setahun sama dia. Iya. Betul. Oke. Terus ya. Dan Miun ya kita Jakarta Post. waktu di Jakarta Post. Jadi saya kenal ini teman-teman ini bukan sebagai artis tapi dengan profesi yang lain gitu ya. Sekarang menjadi artis. Jadi mungkin itu salah satu pesan bahwa dari teman-teman ini bahwa kita bisa berproses, berkembang ya, bisa menjadi mengekspresikan diri kita sesuai dengan minat kita gitu ya. Nah, ini kemarin semalam ini kan kita dinner, oke, terus kita diajak cerita teman-temannya cerita mengenai karya-karyanya masing-masing gitu kan. Judulnya kan Mirror ya. Ternyata saya agak bingung juga sebelumnya waktu terima Mirror itu apa gitu kan. Ternyata itu semua karya-karya yang ada di sini dipamerkan ini itu merupakan pengalaman pribadi gitu ya dalam hidup gitu. Perjuangan melawan diri sendiri, perasaan diri sendiri, ya, bagaimana mengatasi anxiety, kalau sekarang mungkin mental health, ya, udah jadi, bagaimana mengatasi hubungan antar teman, hubungan sosial, gitu ya, dan itu semuanya ditumpahkan dalam karya-karya lukisan gitu. Jadi ini sangat-sangat personal. Saya melihatnya ada kritik terhadap diri sendiri, ada juga kritis terhadap hubungan dengan orang lain gitu ya. Gitu. Kemudian juga perspektif perempuan nih ada di sebelah. Semuanya melihat sebagai bagaimana perempuan gitu ya melihat dirinya sendiri. Juga ada yang berfantasi dalam dunianya sendiri. Terus juga ada yang menceritakan hubungan yang tidak nyaman gitu ya. Jadi Mirror dibuka. Silakan Mas Luki. Terima kasih banyak. Jadi ini selimut ini judulnya The Unbearable Laziness of Me. Selimut ini saya buat tahun 2016 waktu perilisan buku pertama saya, The Book of Forbidden Feelings. Waktu itu saya bikin pameran namanya Museum of Forbidden Feelings, di mana saya mengundang 30 kolega untuk meminjamkan objek yang ada muatan Forbidden Feelings-nya. Dan menariknya tuh kayak objeknya macam-macam, bisa dari buku rekening bank, entah kenapa itu nempel banget, Alkitab, sepatu lari, dan sebagainya. Nah, selimut ini sendiri menggambarkan style saya dalam berkarya visual di tahun 2016 dan sebelumnya, yaitu lebih monokrom atau hitam putih. Jadi saya tuh menuju warna itu pelan-pelan. Sebelumnya biasanya hitam putih atau biru hitam, dan saya tuh banyak mengetengahkan fenomena proses menua yang ini justru ditarik mundur. Jadi ini adalah perempuan-perempuan muda yang masih cantik, masih kenceng gitu ya, masih dalam usia-usia yang prima gitu, tapi mereka terjebak. Terjebak apa? Terjebak dengan image diri sendiri yang dibentuk oleh diri sendiri. Karena itu yang saya rasakan waktu dulu.
saya pengennya tampil seperti apa orang, seperti saya ingin orang melihat saya sebagai apa gitu. Sementara lukisan-lukisan di bawah itu adalah tahapan di mana saya sudah mulai sangat nyaman dengan diri sendiri gitu. Jadi memang harus ada origin story-nya. Nah inilah origin story-nya barangkali ya gitu, bisa dilihat gitu. Jadi karya ini adalah series, jadi ada 3 bagian yang mana bagian itu adalah yang satu adalah beauty, terus begitu yang satu adalah dia terjemahkan body image-nya, dan yang terakhir adalah dia secara mental dia mungkin cantik tapi secara mental batinnya dia sedih gitu. Dan ini adalah tahapan yang saya lalui di saat usia 20 dan 30-an awal gitu. Jadi makanya karya-karyaku itu sangat colorful sekali. Kalau di misalnya di dalam, kalau di radio namanya theater of mind. Jadi kita menciptakan teater sendiri atas sebuah scene yang kita ingin ciptakan. Tapi kalau di saya bentuknya warna gitu. Nah kebetulan tahun lalu saya ngeluarin buku puisi, poet dan juga art. Itu saya ambil dari buku saya, judulnya Rumah. Puisinya judulnya Rumah, liriknya adalah ku sangka ini rumah, tapi mengapa luka ini terus menghanga. Jadi makanya itu seperti gambar rumah, tapi rumahnya kayak kebuka, dilihat orang, gitu-gitu. Jadi kan harusnya rumah kan bikin kita nyaman di diri sendiri, gitu-gitu. Nah untuk sebelahnya itu adalah refleksi aku kemarin ketika ulang tahun ke-40 gitu. Ketika aku ngaca, karena ini mirror gitu, masih 40 kayaknya gue udah tua, udah mulai gitu. Nah ini judulnya memang sudah pudar, tapi ingat aku akan terus selalu berpendar. Jadi memang aku harus janji sama diri aku sendiri, emang udah pudar, tapi gue gak akan pernah mati karena gue akan selalu berpendar gitu. Nah ini aku ambil ketika aku denger David Bowie, Stardust. Jadi warna-warnanya yang aku dapat dari Stardust-nya David Bowie keluarnya seperti itu gitu kalau dia gitu. Nah dari ini aku bukan hanya kanvas juga, tapi aku ada 3D. Aku ambil kayu, ini adalah karena rumahku di dekat BKT Mas, banjir Kanal Timur, jadi banyak banget kayu-kayu yang gak kepake. Jadi ini aku recycle, aku bentuk judulnya pieces by pieces. Jadi kayak kenangan-kenangan dari kecil, dari jelek sampai yang bagus-bagus, aku bentuk jadi sebuah karya seni. Kalau yang itu aku ambil ketika aku dengerin The Beatles. Kalau yang ini aku ambil dari grup band favorit aku dari Inggris, Pop Disco 2000. Jadi ini inspirasi aku. Nah, kemudian yang di belakang itu judulnya Opera House. Kenapa Opera House? Karena saya bukan orang seni, tapi ketika saya pameran pertama saya di Opera House di Australia gitu. Jadi sangat mendalam banget si Opera House ini, dan bentuknya kan memang keren sekali ya gitu. Jadi di dalam Opera House ini tuh jadi kayak gambaran saya, this is the beginning gitu of me. Jadi Opera House ini jadi gambaran aku kayak lo nggak harus lulusan orang seni juga, dan lo orang Indonesia nggak bisa nerima, nggak apa-apa, tapi ternyata bisa pamer di Opera House gitu. Jadi yang kayak buat aku jadi kayak sebuah semangat diri sendiri, makanya aku abadikan dalam bentuk kanvas. Jadi waktu di jalan sama Santel sambil buat pamerannya, kemudian tahu temanya tentang mirror, kemudian mencoba melihat lagi beberapa karya yang sudah saya hasilkan. Sebenarnya sebagai besar penilaian saya adalah soal pencarian. Ini saya banyak refleksi. Mungkin kalau dari Lala, dia refleksi ke dalam, kemudian kembali keluar gitu ke sekitarnya. Kalau mirror seperti itu, kalau saya banyak fokus ke diri saya situ. Jadi kemudian ada beberapa karya dari beberapa tahun berbeda, dari 2013 sampai 2020 terakhir. Kemudian dijadikan satu, ini hampir serupa medley, kalau sebuah lagu, jadi satu karya lagi yang ketika beberapa karya yang berbeda ini jadi satu lagi, kayak ada hal yang berbeda pada yang baru lagi. Depannya kemudian saya menyebar beberapa
cari dulu dari lantai atas sampai lantai bawah sampai lantai paling atas. Sebenarnya itu bagian dari karena yang dulu itu 2013 sampai 2014 ada 365 karya yang dipamerkan di sini itu sekitar sedikit sekali 16 drawing. Itu mengenai tentang pertanyaan mengenai kebebasan. Jadi 2013 saya baru 2-3 tahun memulai sebagai full time artist. Akhirnya pertanyaan tentang kebebasan itu ternyata jadi besar sekali. Kalau dulu ketika masih menjadi full time melihat seniman tuh kayak, oh bentuk kebebasannya begini ya. Dan ketika menjadi seniman ternyata perspektifnya beda lagi nih kebebasan. Jadi akhirnya pertanyaan itu selalu muncul setiap hari pada akhirnya. Berkarya, lagi berkendara, lagi mandi, lagi mau menyelam itu selalu ada keluar. Setiap hari saya bikin satu drawing itu mengenai itu, dan akhirnya saya coba sebar di ruang-ruang kerja ini tuh, karena pertanyaan-pertanyaan itu sangat pertanyaan yang sekelebat datang gitu, mengingat kopi dan gaya ini. Seperti yang tadi Kak Anto sama Kak Miun udah ceritakan bahwa saya adalah salah satu yang bisa dibilang seniman yang paling hijau yang belum pernah, baru pertama kali ikut pameran gitu. Untuk karya yang di sini sebetulnya lebih mencoba ini adalah dimulai dari hobi gitu, karena memang nggak pernah punya background dari seni rupa atau desain yang seperti itu, tapi secara otodidak saya belajar untuk mengenali anatomi tubuh, anatomi muka manusia, dan kebetulan yang menurut saya yang paling menarik untuk digambar adalah wanita, dan selalu it will be my main focal sih gitu, fokusnya gitu. Di sini saya banyak menggunakan pensil dan pen untuk yang koleksi ini. Series ini sebetulnya women's and the women's series. Actually there are 5 but the other 2 is already sold kayak gitu. Terus untuk pameran ini saya membuat mulai berkarya di atas kanvas. Ini adalah kanvas 1, 2, 3, 4 sama yang bawah, itu adalah kanvas pertama saya, di mana saya baru mulai belajar bermain dengan akrilik, karena biasanya selalu medianya pen dan pensil. Karena topiknya sendiri adalah mirror, saya mengangkat yang trauma-trauma, entah itu trauma not necessarily from my own trauma, but maybe from my own circle gitu, dan saya tuangkan ke dalam kanvas. Jadi di sini bisa dibilang satu kata mungkin apa, bucin, maybe in a way, gitu. Saat suatu hubungan itu ternyata kusut gitu kan, gitu. Kusut, and ya more or less sampai akhirnya pada titik dimana enough is enough. Terus karena saya sendiri juga selalu bekerjanya itu di bidang fashion, tertarik dengan apa yang menjadi nice to look at gitu, tapi sebetulnya dunia fashion itu dalam gitu. Bahkan di dalam dunia fashionnya sendiri itu banyak kepalsuan, banyak politik yang kadang-kadang membuat you feel suffocated in a way gitu. All the glitter, the glitz and the glamour itu is actually just on the facade gitu. And sometimes you go like kayak gitu. So it represents this perfect storm gitu. And of course yang di sini sebetulnya lebih kepada my own personal issue where you started to question when you are standing on the edge, and then you started to question yourself, okay God, so here I am, now what should I do? Jadi lebih kepada my own personal issue and then the trauma yang pernah saya dan teman-teman saya yang saya kenal juga pernah alami. So I try to masukkan ke dalam kanvas.
juga dari Hakim, karya misterius Kamis. Karya misterius. Mungkin Hakim bisa menjelaskan. Silakan. Jadi selama perjalanan saya nemuin banyak gambar. Sebenarnya itu bagian dari si souvenir tadi. Cuman di sini si karya ini koleksi yang bisa dengan affordable price, cuman nggak bisa milih aja, nggak bisa ngeliat ini coklat-coklat ini dapatnya apa ya, tapi original aku. Jadi itu kayak ngasih gamification aja untuk ngomongin soal merchandising, karena merchandising kan rupanya banyak banget dan bisa dan lain-lain. Aku coba tawarkan sebuah original aku, karya asli, per edition, bisa lihat isinya apa. Jadi menebak-nebak harga yang harus dibayar untuk sebuah harga yang perlu. Kayak gitu loh sih.